senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya untuk kita, sehingga sampai hari ini 15 Syawal 1443 Hijriah, semua kita berada dalam keadaan sehat, afiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita berselawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tausiah qabla zuhur hari ini bertitik tolak dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Shadaqallahul azim. Hal unabbiukum, apakah kalian mau aku beritahukan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala man tanazzalus syayatin, kepada siapa syaitan-syaitan itu akan turun. Siapa saja yang akan digoda, dirayu oleh syaitan. Apakah kalian mau aku beritahukan orang-orang yang digoda atau dirayu oleh syaitan? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanazzalu ala kulli affakin athim. Syaitan turun kepada affakin athim, dua jenis orang yang memiliki dua sikap ini. Yang pertama affakin, yaitu seorang pendusta, athim, seorang pendosa. Jadi kepada kedua kelompok inilah syaitan akan selalu turun. Mereka akan digoda, dirayu oleh syaitan. Mereka menjadi kelompok yang lemah di hadapan syaitan, dan sebaliknya syaitan memiliki kekuasaan menjadi yang kuat di hadapan dua orang ini. Bagaimana sikap affakin athim ini, pendusta dan pendosa ini? Di antaranya disebutkan oleh ayat 223, yulqunas sam'a, mereka menghadapkan pendengaran mereka, ketaatan mereka kepada syaitan-syaitan itu. Wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang pendusta. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 21 sampai 223 ini Allah mengisyaratkan, menjelaskan kepada kita tentang kelompok atau golongan orang yang mereka lemah di hadapan syaitan, atau syaitan itu merasa kuat dan memiliki kekuasaan di hadapan mereka, yaitu orang yang dalam hidupnya penuh dengan kedustaan, baik berdusta secara lisan, secara sikap dan lain sebagainya. Yang kedua adalah athim, orang yang dalam hidupnya diisi dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Kedua sifat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT saling terkait.
apabila seseorang memiliki sifat dusta, sifat bohong, maka ia akan digiring kepada melakukan perbuatan dosa. Dan orang yang berdosa akan melakukan kedustaan-kedustaan di dalam hidupnya, kebohongan-kebohongan berikutnya di dalam hidupnya. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar senantiasa menjauhi sifat ini. Wa iyyakum wal kadhiba, jauhilah oleh kalian sifat dusta, sifat bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sifat dusta dan bohong itu akan menggiring kalian melakukan dosa-dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan apabila kalian sudah banyak dosa, maka kalian akan digiring dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat lain Allah juga mengingatkan kita, wailun likulli affakin athim, neraka wil atau kecelakaanlah bagi setiap orang yang menjadi pendusta, athim, dan menjadi pendosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kedua sifat ini kita jauhi dalam hidup kita. Apakah itu lisan kita jauhi dari berkata-kata dusta, berucap-ucap bohong. Dari sikap dan perbuatan kita jauhi dari sikap dan perbuatan yang dusta, berpura-pura dalam hidup, maka ini kita jauhi. Kemudian kita jauhi pula kehidupan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan fahsya, perbuatan munkar, karena ini akan mendatangkan dosa dan akibat buruk bagi kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kedua sifat ini, sehingga kita terhindar dari gelar yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini sebagai affakin athim. Karena orang yang memiliki dua sifat ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.